Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Zuyina Aulia Irma yang akan mengajar kalian materi matematika wajib kelas 12 ini. Langsung saja ya. Pada materi yang pertama, kita akan membahas mengenai dimensi 3. Dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mendeskripsikan jarak dalam ruang, antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian, menentukan jarak dalam ruang, antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Dan sebelum membahas mengenai materi tersebut, terlebih dahulu kita akan mengenal biografi dari Euclides, yaitu tokoh matematikawan yang berkaitan dengan materi dimensi 3, yang dikenal sebagai Bapak Geometri. Dialah yang mengungkapkan bahwa titik adalah 0 dimensi, garis adalah 1 dimensi, yaitu garis itu sendiri, kemudian persegi dan bangun datar lain itu adalah 2 dimensi, karena mengandung panjang dan lebar. Selanjutnya, bangun ruang. Bangun yang memiliki ruang, berarti 3 dimensi, karena mengandung panjang, lebar, dan tinggi. Dan tidak ada bangun geometri 4 dimensi, jadi dimensinya hanya 3 saja. Yang pertama, titik adalah 0 dimensi, garis itu 1 dimensi, kemudian bangun datar 2 dimensi, mengandung panjang dan lebar, dan bangun ruang 3 dimensi. Seperti halnya kita melihat suatu lukisan. Lukisan itu berarti 2 dimensi karena mengandung panjang dan lebar saja. Tetapi ketika kita melihat atau memegang bola misalkan, nah bola itu kan di dalamnya memiliki ruang, berarti termasuk dalam 3 dimensi. Seperti itu ya. Kemudian dalam bukunya The Elements, ia menyatakan 5 postulat yang menjadi landasan dari semua teorema yang ditemukannya. Berkaitan dengan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang, yang hingga kini masih digunakan hampir tanpa perubahan yang prinsip. Contoh dari aksioma Euclides adalah ini, yang berkaitan dengan materi kita ya, dipahami, yaitu ada satu dan hanya satu garis lurus, di mana garis lurus tersebut melewati 2 titik. Ada satu dan hanya satu garis lurus itu, di mana garis lurus tersebut melewati 2 titik. Jadi kesimpulannya adalah untuk membuat suatu garis lurus itu perlu minimal 2 titik untuk membuat suatu garis. Ya, hanya ada satu garis, di mana garis itu melewati 2 titik. Jadi kalau ada 2 titik, ada berapa garis dalam membuat garis ketika ada 2 titik saja? Hanya 1. Ketika kita menggabungkan dari titik ke titik itu, kita hubungkan dengan suatu garis antara titik satu ke titik lainnya, maka hanya ada 1 garis yang terbentuk. Gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk alur konsepnya nanti di sini ya, yang akan kita pelajari yaitu jarak titik ke titik dulu. Nah, ini harusnya sudah paham ya, karena
kalian sudah mengetahui titik, berarti jarak kalau titik ke titik itu bagaimana. Oke, untuk lebih jelas nanti kita pelajari lagi. Nah, setelah nanti kita paham tentang titik ke titik, kemudian baru melanjutkan ke materi jarak titik ke garis, setelah itu jarak titik ke bidang. Yang ketiganya ini digunakan dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Dan rumusnya pembantunya adalah teorema Pythagoras. Tentunya kalian sudah memahami teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari dan sudah kalian pelajari pada kelas di sekolah dasar ya. Oke. Terlebih dahulu sebelum itu kalian pasti menanyakan, dalam kehidupan sehari-hari itu materi ini buat apa sih, Bu? Nah, ini contohnya adalah atap rumah sebagai ruangan, yaitu kuda-kudanya ya. Kuda-kudanya itu, nah dari sini kita bisa melihat kerangkanya yang menunjukkan bahwa ada pojokan-pojokan ini yang kita anggap sebagai titik. Titik dengan titik dihubungkan akan membentuk satu garis saja. Titik dengan titik hanya akan membentuk satu garis. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian untuk kuda-kuda ini banyak sekali titik. Bisa dibayangkan di sini ada titik. Ada titik lagi, titik, 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 dan seterusnya. Jadi, untuk membuat suatu garis itu butuh minimal 2. Lebih boleh. Contohnya ini. Misalnya ini ada, nah ini ya, ini titik, ini titik, ini titik. Ketika kita buat suatu garis, ada satu garis, tapi titiknya ada 3. Karena kita hanya butuh minimal 2 untuk membuat garis. Karena 3 boleh nggak? Boleh, karena minimal 2. Jadi 3 boleh, 4 boleh, dan seterusnya. Itu. Untuk contoh-contoh lain yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, silahkan kalian cari sendiri. Tentunya sangat banyak ya manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain kuda-kuda rumah. Misalnya bangun dari rumah kalian sendiri yang berbentuk kubus misal. Sebuah kotak, kardus, bekas televisi misalnya. Nah, itu termasuk bangun ruang yang pojokannya itu kita simbolkan, kita anggap sebagai titik-titik gitu ya. Nah, ini untuk bangun ruang. Bentuknya balok. Kemudian ini ada kubus dan ada segitiga yang dihubungkan dengan suatu garis tidak beraturan ya. Suatu bangun datar tidak beraturan. Sekarang kita perhatikan gambar yang pertama, gambar A. Bangun 1.1a. Nah, ini adalah kubus ABCDEFGH
dengan panjang rusuknya 3. Kemudian EC ya, E ke C, garis EC ini, kemudian garis EG, garis AC, masing-masing merupakan jarak antara titik E dengan C. Benar ya? Jadi garis ini adalah jarak antara titik E dengan C. Kemudian AC berarti jarak antara A dengan C. EG jarak antara titik E dengan G. Seperti itu. Selanjutnya, pada bangun 1.1b, jarak antara P dengan Q adalah panjang ruas garis PQ. Nah, untuk memahami lebih jelasnya, coba kita pelajari masalah 1.1. Nah, di sini ada suatu jarak antara kota ABCD yang terhubung dengan jalan. Titik-titiknya ini adalah kotanya, dianggap kotanya, dan ada ruas garis yang mempresentasikan jalan yang menghubungkan kota. Nah, sekarang dari sini Nashita akan berencana menuju ke kota C, berangkat dari A ke C. Tentukan rute perjalanan yang mungkin ditempuh oleh Nashita. Dan tulis kemungkinan rute yang ditempuh Nashita pada tabel 1.1. Nah, di sini nanti bisa kalian masukkan dalam tabel 1.1 ini ya. Kemudian tentukan panjang rute tersebut. Kita akan bahas bersama-sama rutenya dari A ke C. Berarti kan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, untuk menuju kota C dari A, kita bisa melewati D dulu, baru ke C. Dari A ke D ke C. Berarti 20 km dengan 23 km. Sama dengan 43 km jaraknya. Kalau kita menuju ke C melewati B, berarti dari A ke B, kemudian B ke C adalah 16 dengan 18, berarti 34 km. Yang pertama tadi ya, A melewati D baru ke C itu tadi 43. Kemudian A melewati B ke C itu adalah 34. Dan ada kemungkinan lain yaitu langsung dari A ke C. 27 dengan 17 berarti 40. A ke C berarti yang ini ya, garis ini ya, 27 km saja. Kemungkinan lagi ada tidak Bu? Ada, kalian bisa memutar-mutar, berputar dulu. Dari A ke D dulu, kemudian ke B, ke C. Silahkan, boleh ditambahkan jaraknya. Dari A ke B, ke D, ke C lagi. Atau A ke D ke B, muter D lagi, balik lagi, B lagi, D lagi. Boleh. Silahkan muter berkali-kali boleh. Nah, di situ nanti kalian bisa menentukan kemungkinan rutenya dimasukkan di kolom ini. Nah, panjang lintasannya berarti jumlah dari jaraknya. Nah, dari sini kita bisa menentukan rute yang terpendek. Berarti terpendeknya langsung dari A ke C tadi ya. Berarti 27 km. Nah, berarti dari titik ke titik ada satu garis. Kalau ini tadi dari A ke C melewati D, kan ada 3 titik.
ada garisnya 1, 2. Kemudian dari C A ke B ke C berarti garisnya 1, 2, dan seterusnya. Garisnya terbentuk dari 2 titik ya, yang sejajar, sejalan. Jadi kalau di sini A ke D ini kan tidak sejalur dengan C, berarti ada 2 titik, ada 2 garis, 1, 2. Namun ketika A dan C ini ada titik di sini, misalnya di sini, berarti ada banyak sekali titik di jalur yang sama ini, hanya membentuk 1 garis saja. Bisa dipahami? Oke. Kemudian di sini ada masalah 1.2. Jika G1 dan G2 adalah bangun geometri, maka G1 dan G2 dapat dipikirkan sebagai himpunan titik-titik. Dari G1 dan G2 dapat dilakukan pemasangan satu-satu antara titik G1 dan G2. Jika AB adalah yang terpendek antara semua ruas garis penghubung titik-titik itu, AB ini, maka panjang ruas garis AB disebut jarak antara bangun G1 dan G2. Oh ya, berarti G1 ini adalah bangun ya, berarti bangun kotak ini adalah G1. G2-nya kotak yang ini, bukan titik ya, tapi bangun. Ya. Ruas garis AB itu tadi juga jarak antara bangun G1 dan G2. Jadi kalau melalui titik A dan B ini berarti jaraknya ya hanya sependek ini. Kalau melalui titik ini lebih panjang. Ini lebih panjang. Yang paling panjang berarti yang ini. Jadi jarak dari 2 bangun ini bisa kita cari. Kita ambil satu titik yang berada di dalam bidang ini. Boleh pojok dengan pojok, nah boleh jarak. Untuk mencari yang terpendek berarti yang paling pinggir ya. Kita cari yang titik paling pinggir ke pinggir seperti ini. Paham? Oke. Kemudian dari titik ke titik sudah kita pelajari. Selanjutnya kita coba berlatih lagi tabel 1.2, jarak antar titik dalam bangun ruang. Nah ini, manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G? Ya berarti ya F ke G ini. Seret, ini jaraknya yang ini, garis F, G. Manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? B dan D berarti garis yang kita hubungkan dari B ke D. Atau diagonal bangunnya. Diagonal bidang. Dari B ke D. Dan seterusnya. Nah, sekarang ini yang lebih sulit dari masalah sebelumnya. Tolong diperhatikan. Ini ada suatu kamar berukuran 4 x 4 x 4 meter. Jadi setiap garis ini panjangnya 4 meter. Dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Kalian bayangkan ini adalah sebuah rumah atau kamar, bentuknya balok karena
bentuknya kubus karena sisinya sama ya, 4, 4, 4. Lampunya nanti diletakkan di tengah-tengah atap, berarti di T ini. Berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Lantai kamar berarti yang bawah, antara titik A atau titik B atau titik C atau titik D. Berarti kita tarik garis dari titik T ke A atau T ke D atau T ke B atau T ke C, yang mana saja karena jaraknya sama, bentuknya kubus ya. Nah, sekarang berarti kita akan menggunakan Pitagoras di sini. Kalian bayangkan, dari A, kan kita akan menarik garis dari T ke A ya, misalkan. Kita ambil A saja, T ke A. Bagaimana cara mencarinya? Berarti kita memakai rumus Pitagoras. Karena di sini kan segitiga, nanti membentuk segitiga. TE, EA, TA. Bentuknya segitiga. TEA. Seret gitu ya. Bisa dibayangkan? Oke. Nah, karena ini bangunnya ini adalah balok, kubus, jadi otomatis ini kan tegak lurus. EA dengan ET itu tegak lurus. Sehingga segitiganya adalah segitiga siku-siku. Menggunakan aturan Pitagoras, kita cari ET dulu. Baru kita menemukan TA. EA-nya kan sudah diketahui 4 meter. ET-nya berapa? Untuk mencari ET, berarti kita harus mencari EG dulu. EG. Bisa dibayangkan ya? Nah, EG menemukannya dari mana, Bu? Ya dari Pitagoras. Segitiga siku-siku dari EFG. Nah, ini bisa. EF-nya kan 4. FG-nya 4. Siku-sikunya di F. Berarti untuk mencari sisi miring, garis yang ini, kita gunakan Pitagoras. Akar dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 16. Akar dari 32. Akar 32 berapa? Ya, kita pisah lagi. 16 kali 2. 16-nya kan akar 16 berapa? 4. Akar 2 masih di dalam akar karena tidak bisa dikeluarkan. Nanti hasilnya adalah 4 akar 2. Mencari EG. EG adalah 4 akar 2 ya. Nah, ET ini kan berarti setengahnya EG. 4 akar 2 berarti setengahnya adalah setengah dikali 4 akar 2. Setengah dikali 4 adalah 2 akar 2. Jadi jawabannya ET adalah 2 akar 2 ya. 2 akar 2. Dari sini, nah sini. ET-nya ketemu 2 akar 2. Dari Pitagoras yang sudah kita cari tadi. Antara, untuk mencari ET tadi ya, berarti kan kita mencari EG. Pitagoras antara EF dengan FG. Berarti 4 kuadrat tambah 4 kuadrat diakarkan. Ketemulah 4 akar 2 itu EG. ET berarti setengahnya, berarti 2 akar 2 ya. Ini
2 akar 2. Kemudian baru kita mencari TA. Karena ET dan EA ini kan tegak lurus juga, berarti sisi miringnya kan A ke T. A ke T berarti Pitagoras dari ET kuadrat tambah EA kuadrat kemudian diakarkan ya. Berarti ET tadi kan 2 akar 2, EA-nya 4. Kita masukkan di sini 4 kuadrat dengan 2 akar 2 kuadrat. Berarti 4 kuadrat itu 16. 2 akar 2 kuadrat berarti 2 kuadrat kan 4. Akar 2 kuadrat itu 2. Berarti 4 kali 2, 8. 8 ditambah 16, 24. Kok bisa ketemu 2 akar 6, Bu? Nah, kita jabarkan lagi. 24 itu kan 4 kali 6. Akar 4 berapa? 2. Akar 6 tidak bisa keluar, berarti 2 akar 6. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menggambar pada buku tulis masing-masing. Bisa dibayangkan atau nanti diambil segitiganya dipisah seperti ini ya. Dipotong dulu dari gambar kubus ini. Untuk mencari EG tadi kan nyari EF, FG ya. Bentuk segitiga ini kalian ambil, digambar dulu seperti ini biar lebih mudah. Siku-sikunya di F untuk mencari EG. Kemudian ET kan setengahnya. Setelah itu dicari lagi untuk segitiga TEA. Dihubungkan di sini. TA-nya yang dicari. Paham? Oke. Mengkonstruksi rumus jarak antar titik. Ini seperti radar ya. Radio detection and ranging. Nah, ini ada radar yang sudah pernah kalian lihat barangkali di televisi atau di film-film gitu. Nah, ini ada titik. Nah, radarnya sedang mendeteksi titik di mana yang dicari begitu kan. Nah, itulah konstruksi dari jarak antar titik. Nah, ini dari sini nanti menghubungkan misalnya titik ini akan mencari radar ini, jadi jaraknya ini. Titik ini akan mencari radar ini, jadi jaraknya ini. Jarak antara dua titik itu tadi. Nah, oke. Bagaimana menentukan rumus umum untuk menentukan jarak kedua titik tersebut, Bu? A ke B. Kalau tidak tahu jaraknya, bagaimana cara menentukannya? Ya mencarinya melalui Pitagoras. Dari dua titik ini buat garis. Setelah itu tarik dua garis yang tegak lurus dari garis itu. Nah, di sini kita tarik A ke C, kemudian B ke C, membentuk segitiga dulu. Segitiganya harus siku-siku ya. Baru kita cari garis ini kan sisi miring dari suatu segitiga siku-siku ini. Kita carinya menggunakan Pitagoras dari AC dengan BC. Jangan lupa dikuadratkan, ditambahkan, kemudian diakarkan. Seperti cara yang di atas tadi. Menemukan panjang sisi miringnya dengan menggunakan Pitagoras. Kalian bisa mempelajari lagi teorema Pitagoras kalau sudah lupa. Ya, jangan lupa ya. Itu materi dari lama, itu harus hafal di luar kepala Pitagoras itu. Kemudian sudah selesai. Untuk materi hari ini selesai. Kalian selanjutnya tugasnya adalah melatih diri kalian. Silahkan dijawab soal
yang ada di sini. Latihan soal 1.1. 1, 2, 3. Ya, ada 3 ya, 3 soal. Kalian tulis di buku tugas masing-masing. Siapkan 1 buku tugas. Kemudian jangan lupa tugas itu kalian beri sampul warna ungu. Ya. 1 buku tugas matematika wajib warnanya ungu, sampul warna ungu. Silakan kalian jawab dalam buku tugas itu latihan soal 1.1. Kalian screenshot soalnya ya. Nah, ini ada limas beraturan TABC. Kalian bisa ya menggambar dulu limasnya. Limas itu berarti yang ujungnya ada lancip seperti ini, namanya limas. Tergantung alas. Kalau alasnya segi 6 berarti limas segi 6. Kalau ini kan ABC berarti ada 3. Jadi limasnya segi 3. Kalian gambar dulu. Kemudian menentukan jarak antara titik C dan T. Yang kedua juga sama, jarak antara titik T dengan O. O-nya apa? Titik tengah dari garis BE. Dari BE ini kalian buat garis lurus red. Tengah-tengahnya di sini beri huruf O. Yang dicari adalah jarak antara T ke O. Bagaimana kalian mencarinya? Berarti melalui Pythagoras ya. Kalian tarik garis ke salah satu titiknya yang membentuk segitiga siku-siku. Yang ketiga juga sama. Jarak titik A ke C, berarti dari A ke C. Ini sudah ada segitiga. Segitiganya bisa, karena bentuknya ini tegak lurus ya. Kalian buat dulu. Dari A ke C ini, berarti ada segitiga ADC boleh. Atau ACB. Sesuaikan dengan gambar. Kalian lewat mana saja yang bisa kalian cari, kalian hitung, nanti hasilnya akan sama. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Kemudian nanti dikumpulkan pada hari Jumat ya. Jumat pada pelajaran matematika masih ada lagi. Kumpulkan pada hari Jumat. Pengumpulannya nanti akan Ibu share di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.